Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Yoga Panggit, NRP 0819040046. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas mata kuliah manajemen proyek, di mana saya mengambil proyeknya yaitu proyek pabrik kimia liquefied natural gas dari coal bed methane. Untuk pendahuluannya, jadi kebutuhan akan energi ini makin berkembang tiap harinya dan tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Krisis energi yang telah berlangsung beberapa tahun melahirkan kebijakan strategis di bidang energi, di mana mengurangi konsumsi minyak dari 54% menjadi 20%. Nah, untuk mengurangi konsumsi minyak tersebut, pemerintah melakukan gencatan untuk memproduksi pemanfaatan energi baru untuk memproduksi LNG. Salah satunya menggunakan LNG yang dari coal bed methane atau CBM. Coal bed methane yaitu gas metana batu bara adalah gas bumi yang terperangkap dalam pori-pori atau lapisan batuan batu bara di bawah tanah. Nah, ini ada pemetaan tentang kebutuhan energi pokok di Indonesia rentang 2010 sampai 2030 yang diterbitkan oleh Pusdatin ESDM. Nah, untuk perancangannya itu ada 4 main unit, yaitu acid gas removal, H2O removal, fractionation unit, liquefaction unit. Nah, untuk penjelasannya dapat dilihat pada slide tertera, yaitu acid gas removal unit. Untuk yang kedua, H2O removal unit berfungsi untuk menghilangkan uap air. Terus liquefaction unit yaitu sistem pendinginan yang digunakan dalam proses pembuatan LNG. Yang terakhir adalah fractionation unit, yaitu bertujuan untuk memisahkan fraksi-fraksi gas. Jadi ada yang jadi LNG, LPG, dan kondensat. Nah, untuk yang LNG nantinya masuk LNG heat exchanger, LPG masuk LPG heat exchanger, dan kondensat nanti masuk dalam kondensat storage tank. Nah, untuk 1.3 yaitu fitting support and equipment. Jadi dimana digunakan pipa steam dengan material pipa dan support yaitu ASTM A106. And for material fitting menggunakan ASTM A234. Berikut fitting support equipment yang digunakan. Nah, sambungannya rata-rata menggunakan elbow 90 derajat, elbow 45 degree, dan T-reducer untuk materialnya menggunakan ASTM A234. Untuk supportnya, itu pemakaian penopang atau support dalam sebuah pabrik menjadi hal yang krusial. Pada penyangga untuk sistem perpipaan itu sendiri menggunakan jenis pipe support, hanger, gate support, pipe restraint, shoe support, dan U-bolt. Nah, untuk equipnya sendiri, pabrik kimia liquefied natural gas dari coal bed methane ini menggunakan equipment sebagai berikut. Ada CO2 absorber, menghilangkan kandungan CO2 dengan cara absorpsi, amine regenerator, meregenerasi larutan AMDA, feed dryer, mercury removal vessel, scrub column, deethanizer column, depropanizer column, depuritizer column, scrub column overhead condenser, dan yang terakhir adalah main heat exchanger. Nah, berikut adalah gambar dari PNID pabrik kimia liquefied natural gas coal bed methane. Nah, ini inputan dari masuknya gas tersebut. Nantinya ada valve, terus masuk ke kolom, dan dari kolom nanti dipompa ke deethanizer kolom, dan masuk nanti LNG heat exchanger untuk hasil yang berupa LNG. Nah, apabila yang hasilnya kondensat itu masuk ke bawah yang di deethanizer column, jadinya masuknya nanti kondensasi untuk yang kondensat storage tank. Nah, ini untuk pen ID-nya. Jadi feed gasnya nanti masuk ke dalam kolom-kolom. Dan nantinya outputannya masuk ke dalam F510 sampai F550.
Nah, untuk yang kedua, kita langsung skip saja pada WBS. Oke, bab 2 yaitu rencana kerja, gambaran umum proyek, yaitu PT Badak Natural Gas Liquefaction terus menggelorakan komitmennya untuk mencari sumber energi baru, di mana di sini kita mengambilnya adalah coal bed methane di pabrik Bontang dengan tujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan CBM atau coal bed methane. Nah, untuk work breakdown structure-nya nanti bisa dilihat bahwa tahapan umum proyek yaitu pertama survei lokasi, persiapan pekerjaan, dokumen dan perizinan, rekrutmen tim, perancangan plan, persiapan kebutuhan masuk ke dalam alat berat, pipa fitting, equipment, instrumentation, serta nantinya tahap pekerjaan ada instalasi instrumentation, dan finishingnya masuk nanti isolasi coating atau kegiatan pengujian. Jadi ada pressurizing test dengan hydro testing test. Nah, itu WBS dari pekerjaan proyek pabrik kimia tersebut. Dan ini ada organization breakdown structure. Jadi struktur organisasi fungsional. Dan yang pertama ada project manager, terus kedua ada HR, quality manager, setelah quality surveyor, dan ini administrative finance management manager. Nah, di bawahnya ada commercial project manager dan technical project manager. Nah, untuk technicalnya ini membawahi banyak manager ataupun supervisor dan worker yang lain. Jadi ada HSE, design, site, commissioning, dan civil construction. Nah, serta yang di commercial project ini ada procurement manager dan senior engineer. Terdapat piping engineer di sini. Kita skip lagi pada pembahasan setelah work breakdown structure. Nah, ini pembuatan bagan untuk work breakdown structure-nya sama saja seperti halnya tadi yang diurutkan sesuai tabel, jika ini diurutkan sesuai diagram. Jadi dari kiri ke kanan habisnya nanti. Yang terakhir kita ke kanan. Jadi survei lokasi sampai dengan tahap penyelesaian. Oke, selanjutnya langsung kita skip juga. Nah, produktivitas kerja dan dasar pemilihan hari. Nah, dalam pemilihan produktivitas kerja di sini adalah didasarkan pada dasar pemilihan harinya, di mana nantinya per kegiatan punya estimasi dasar pemilihan hari sendiri dan nantinya dipakai oleh engineer-engineer yang akan mengerjakan proyek tersebut. Langsung pada total harinya saja. Nah, di mana produktivitas kerja untuk yang hitungan hari nanti bergantung juga pada material ataupun jumlah material yang dipakai, yaitu di line number DAEA 10206 SA 31204. Berat totalnya 269,868 kg. Jumlah pekerjanya 4 orang. Produktivitasnya 80 kg per hari per orang 320. Durasi harinya itu 0,843338 dan dibulatkan menjadi 1 hari. Nah, hal tersebut kita bisa hitung dan pembulatan harinya masuk kepada 60 hari. Nah, ini untuk tugas topik 12 on value management diberikan suatu study case ataupun soal yang diberikan oleh Bu Arum, di mana nantinya kita melakukan analisa EVM
meliputi nilai AC, CV, CPI, dan SPI. Jadi yang kedua ada perkiraan waktu ECT dan biaya penyelesaian proyek ECC jika kondisi pelaksanaan proyek tetap sama. Oke, jawaban tertera. Dan soal nomor 2 hampir sama dengan soal yang pertama, yaitu lakukan analisa FVM dan perkirakan waktu dan biaya penyelesaian proyek. Oke, kita lanjut saja kepada tugas. Nah, untuk procurement management proyek, biasanya untuk EPC dan perusahaan konvensional itu memiliki procurement management project yang berbeda. Untuk yang konvensional itu lebih mudah atau tidak rumit, dan procurement itu untuk yang EPC sangatlah rumit karena harus melalui prosedur-prosedur yang banyak disetujui oleh beberapa pihak. Nah, ini gambarannya untuk alur pengajuan ataupun procurement dari perusahaan EPC. Jadi dimulai dari project data sheet, engineering, procurement, field engineering, construction, dan warehouse. Jadi pemodalian pipa, FCN, field change notice, nanti maju ke pemodalian pipa, gambar 3D AutoCAD dan ASIS program. Nah, nanti selama 2 minggu akan pengecekan pemodelan. Jika valid nanti maju ke data pemodelan, diupload ke sistem material tracking system. Nah, untuk yang invalid bahkan membuat pemodelan pipa, gambar 3D dan AutoCAD lagi. Nah, untuk yang valid langsung ke MTS, setelah menunggu 2 minggu langsung pada pembuatan MTO. Untuk MTO 3 minggu dan nantinya pembuatan material requisition sheet. Nah, jika disetujui nantinya untuk 3 minggu lagi pembuatan purchase order berdasarkan material requisition sheet. Dan setelah jadi purchase ordernya nanti pengiriman ke lokasi proyek. Langsung pembuatan MRR, Material Receiving Report. Dan nantinya apabila sudah melalui banyak pihak, rekomendasi ini diterima ataupun ditolak. Nah, apabila diterima nanti pipanya digunakan pada construction. Ini inputan terakhirnya yaitu konstruksi dan pipa itu digunakan. Nah, untuk tugas yang terakhir yaitu risk analysis project, langkah pertama yang perlu dilakukan dalam hal ini yaitu mengidentifikasi serta menganalisis risiko. Nah, indeks probabilitasnya di sini 0 sampai 10% hampir tidak mungkin terjadi, 11 sampai 30% jarang terjadi, 31 sampai 50% biasa terjadi, sangat mungkin 51% sampai 70%, hampir pasti terjadi 71 sampai 90 dan pasti terjadi 91 sampai 100%. Selain itu juga terdapat indeks akibat dampak resiko, yaitu insignificant, minor, moderate, significant, dan catastrophic. Nah, berikut merupakan hasil dari identifikasi resiko. Risk event, jadwal pengadaan material dan equipment yang sangat ketat, livelihood 3, consequence 3. Metode kerja, pengadaan yang kurang efektif dan efisien 4 dan 4, terjadinya kenaikan harga material equipment 3 dan 4. Kesalahan estimasi anggaran pengadaan 3 dan 4, keterlambatan dalam pembuatan PO 2 dan 3, kurangnya informasi mengenai perusahaan vendor 3 dan 3, keterlambatan dalam mengevaluasi pengadaan 2, 3, dan keterlambatan pengiriman material equipment 4 dan 3. Nah, indeks matrik resiko yang sudah saya susun yaitu likely ada E0,08 di moderate 3 dan likely 4. Terus untuk E02 masuk dalam kategori yang high karena di warna merah. Jadi rata-rata ini ada berada di middle atau intermediate. Dan ada yang medium itu di E7 dan E05. Jadi berdasarkan penilaian resiko yang telah dijabarkan, maka resiko dibagi menjadi 4 kategori dengan warna berbeda. Warna merah menunjukkan resiko berstatus ekstrim. Untuk warna coklat menunjukkan risiko berstatus tinggi, warna kuning menunjukkan risiko berstatus sedang, dan warna hijau menunjukkan risiko berstatus rendah. Baik, itulah penjelasan tugas manajemen proyek dari saya. Saya Bima Yoga Panganggit, pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.